pagi anak-anak yang ada di rumah hari ini. Apa kabarnya? Oke, luar biasa. Puji Tuhan. Kareta senang sekali karena pada hari ini Kareta dapat bertemu lagi dengan anak-anak sekolah minggu GPDI Melati yang ada di rumah. Walaupun kita masih ibadah online karena virus coronanya belum pergi-pergi juga, tapi nggak apa-apa ya teman-teman semuanya ya. Kareta pengen semuanya tetap semangat dalam beribadah. Kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada lagi yang masih makan, nggak ada lagi yang masih bercanda, nggak ada lagi yang masih sambil ngintip-ngintip TV, menonton film yang lain. Enggak, hari ini semuanya harus konsentrasi karena kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Oke, sekarang semuanya Kareta undang bangkit berdiri. Kita mau menyiapkan hati kita mau menyiapkan pikiran kita mau memakai semua anggota badan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Yuk, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan Tuhan pada waktu pagi. Ya, kita mau datang sama Tuhan Yesus, kita mau mengucap syukur atas kebaikan yang Tuhan Yesus berikan pada anak-anak sekolah minggu GPDI Melati. Yang mau angkat tangannya boleh angkat tangannya sayang. Kita mau katakan Tuhan pada waktu pagi. Buka suaranya. Tuhan pada waktu pagi. Kareta lihat baru 5 orang loh. Engkau mendengar seruanku. Tuhan pada waktu pagi. Tuhan pada waktu pagi, ku mengatur persembahan. Kita mau katakan dari awal, Tuhan pada waktu pagi. Tuhan pada waktu pagi, Kau mendengar seruan kami Tuhan. Engkau mendengar seruanku. Tuhan pada waktu pagi, Tuhan pada waktu pagi, ku mengatur persembahan bagimu. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhanku. Yesus, ku angkat tanganku menantikan Kau Tuhan. Kita mau katakan dari awal, Tuhan pada waktu pagi. Anak-anak semua boleh angkat tangannya. Tuhan pada waktu pagi, Engkau mendengar seruanku. Tuhan pada waktu pagi, Tuhan pada waktu pagi, ku mengatur persembahan bagimu. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku lagi katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku cinta Kau Yesus, ku angkat tanganku menantikan. Coba sekarang anak-anak saja yang di rumah
katakan, ku sembah Kau Tuhan. Keluarkan suaranya. Angkat suaramu. Kau Tuhan ku cinta, Kau Yesus ku angkat tanganku menantikan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Angkat tangan kalian, katakan, ku sembah Kau Tuhan ku cinta, Kau Yesus ku angkat tanganku menantikan Kau Tuhan, menantikan Kau Tuhan, menantikan Kau Tuhan. Oke, yuk semuanya kita mau berbicara sama Tuhan Yesus. Ikutin Kareta ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya, Tuhan sudah memberikan kami tubuh yang sehat, sehingga kami dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati kami semua ya. Tuhan urapi kakak-kakak yang melayanimu. Ajar kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak yang cantik, yang pintar, yang ganteng, semuanya yang hebat. Yuk, jangan duduk loh, kita masih berdiri. Kita mau katakan hello, hello. Kareta rindu semuanya pakai gerakan ya. Oke, yuk kita mau puji Tuhan. Goyang semuanya, hello. Hello, hello, how are you? You are my friends, I love you. Loves me lagi. Hello, 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 how are you? You are my friends, I love you. Hello, hello, how are you? Jesus, I want to be, I love you. I want to be your friends a little bit more. I want to be your friends a little bit more. I want to be your friends a little bit more. A little bit, little bit. I want to be your friends. I want to be your friends. Little, mana suaranya? I want to be your friends. Little bit more. I want to be your friends. A little bit more. A little bit. Sekali lagi. I want to be. I want to be your friends. Little bit more. I want to be your friends a little bit more. I want to be your friends a little bit more. A little bit, little bit, little bit. A little bit, little bit. Sekali lagi. A little bit, little bit, little bit more. Oke, wow. Terima kasih anak-anak hebat. Masih berdiri sayang. Belum duduk loh. Pokoknya hari ini Kareta maunya semuanya berdiri dalam memuji Tuhannya. Oke, sekarang siapa yang mau ikut Kareta? Kita mau mendaki-daki ke gunung yang tinggi. Ayo siapa yang mau ikut? Oke, hebat semuanya. Yuk sekarang kita mau siapkan nih. Karena kita mau mendaki gunung, jadi anak-anak harus siapkan semuanya ya. Jangan sampai nanti kita lemes pas mendakinya. Nah oke. Siap semuanya? Oke, yuk kita mau mendaki-daki
Tapi kareta mau menghadap ke sana dulu ya sayang ya. Oke, yuk. Kita mau goyang badannya dulu ya. Wow, terima kasih sayang. Kita mau menghadap sana dulu ya. Ku daki-daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus daki-daki lagi ke arah sana. Ku daki, mana suaranya? Wow, terima kasih. Ku turun, ih hebat loh. Wow, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus katakan di kanan kau ada kiri. Di kiri kau ada di atas dan di bawah. Kau coba semuanya senyum. Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena engkau. Oke, lagi ya, ku daki-daki ke arah sana. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Katakan di kanan kau ada kiri. Kiri, mana suaranya? Di atas dan di kau ada. Semuanya senyum. Di suka, di duka pun kau ada, karena engkau. Kita mau katakan di kanan kau ada. Di kanan, kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Semuanya senyum. Di suka kau ada, hahaha. Di duka pun kau ada, karena engkau Yesusku. Karena engkau. Mana suaranya sekali lagi? Karena engkau Yesusku. Wow, semuanya terima kasih ya sayang. Sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan Ku Bersyukur Bapa. Kareta rindu semuanya, angkat tangannya. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Mana suaranya? Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kamu katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Yuk kita mau berdoa sayang. Ikutin Kareta lagi ya. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya pujian kami dapat menyenangkan hati Engkau. Dan sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Ajar kami duduk diam, dengar-dengaran, tidak bercanda pada saat firman-Mu disampaikan. Sehingga lewat firman-Mu kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut dan cinta Tuhan. Tuhan urapi kakak yang akan bercerita tentang firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Halo adik-adik sekolah minggu, kembali lagi kita bertemu ya adik-adik di hari minggu ini. Gimana, kalian sudah siap kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan kita hari ini? Nah, hari ini cerita kakak adik-adik adalah tentang, coba dibaca di sebelah kiri kakak, ada tulisan apa nih? Tentang apa adik-adik? Oke, benar sekali adik-adik, yaitu tentang kesetiaan. Kesetiaan adik-adik. Oke, nah sebelum kakak mulai cerita, yuk kakak mau ajak adik-adik untuk menyaksikan video singkat berikut ini. Diperhatikan baik-baik ya adik-adik.
Nah, adik-adik, kita tadi sudah menyaksikan video singkat tentang kesetiaan. Adik-adik, kakak mau tanya nih, kalian tahu nggak ya arti kesetiaan itu apa? Apa ya kesetiaan adik-adik? Nah, kakak kasih tahu ya. Kesetiaan itu adalah artinya dapat dipercaya atau taat dalam menjalankan perintah adik-adik. Nah, ternyata adik-adik, kesetiaan itu adalah salah satu dari buah-buah roh adik-adik. Coba yuk kakak ajak kita buka bersama Alkitab kita di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Yuk kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, adik-adik, di video tadi yang kita saksikan bersama, adik-adik melihat apa tuh? Tadi ada anak yang menjaga salib ya adik-adik ya. Nah, tadi siapa ya yang memberikan salib itu kepada anak tersebut adik-adik? Siapa? Tuhan Yesus, benar. Tuhan Yesus yang memberikan salib itu ya adik-adik kepada anak tersebut. Adik-adik tahu, anak tersebut melambangkan kita semua adik-adik, pribadi lepas pribadi, anak-anak Tuhan. Dan salib itu melambangkan tugas mulia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing anak-anaknya adik-adik. Tugas mulia adik-adik. Wah, luar biasa ya. Bukan cuma tugas yang biasa-biasa saja adik-adik, tetapi tugas yang mulia adik-adik. Kira-kira apa ya tugas mulia itu adik-adik? Nah, tugas mulia itu adalah agar kita menjadi anak-anak Tuhan atau pengikut Kristus yang setia adik-adik kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Wah, adik-adik sekarang kita mengerti ya bahwa kesetiaan itu bukanlah suatu hal yang main-main adik-adik. Kesetiaan itu adalah tugas mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat tadi di video tersebut, kira-kira menurut kalian mudah nggak ya menjadi anak-anak Tuhan yang setia adik-adik? Wah, benar adik-adik, ternyata tidak selalu mudah untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kadang-kadang saat pencobaan datang, atau kadang-kadang saat sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi atau membuat kita sedih adik-adik, itu mungkin membuat kita merasa tidak sanggup atau tidak kuat adik-adik untuk setia kepada Tuhan. Seperti di video tersebut adik-adik, anak kecil itu terkadang merasa lelah adik-adik untuk memegang salib itu. Apalagi saat ada angin besar datang, dan saat ada hujan, dan saat ada salju adik-adik. Wah, anak tersebut terlihat hampir tidak sanggup ya adik-adik untuk memegang salib itu. Anak itu susah payah untuk mempertahankan salib adik-adik. Bahkan adik-adik, ada saatnya ketika anak tersebut sudah tidak kuat lagi, sehingga salib tersebut terlepas adik-adik dari tangannya, dan anak tersebut terjatuh adik-adik. Wah, namun adik-adik, ketika anak itu terjatuh, dia kembali teringat akan Tuhan Yesus yang telah mempercayakan salib tersebut untuk dia jaga adik-adik. Anak itu kembali teringat terhadap tugas mulia yang Tuhan Yesus berikan kepadanya. Dan berikutnya apa yang dia lakukan adik-adik? Benar, anak tersebut perlahan-lahan bangkit kembali adik-adik. Wah, walaupun dia merasa sulit sekali, waduh sulit sekali, tetap anak itu mau bangkit dan kembali mengambil salib itu. Dan
Dia kembali menjalankan tugas mulianya dengan setia adik-adik. Sampai telah tiba waktunya, anak itu bertemu kembali dengan Tuhan Yesus adik-adik. Wah, Tuhan Yesus memeluk erat anak itu dan sambil berkata, "Marilah, tinggallah bersamaku sampai selama-lamanya." Siapa di sini adik-adik yang mau seperti anak kecil tersebut adik-adik? Angkat tangannya. Wah, kakak lihat angkat tangan semuanya. Nah, kakak juga angkat tangan nih. Karena kakak juga mau adik-adik seperti anak kecil itu, yang setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidupnya. Nah adik-adik, kalau kita semua mau seperti anak kecil itu adik-adik, gimana ya caranya untuk menjadi anak Tuhan yang setia? Kakak kasih tahu caranya ya, yaitu dengan kita menjadi anak Tuhan yang taat dan rajin adik-adik. Taat dan rajin seperti apa sih adik-adik? Nah, taat dan rajin seperti ini adik-adik. Rajin berdoa. Adik-adik tahu nggak? Kalau saat kita berdoa, itu artinya kita sedang ngobrol dengan Tuhan Yesus adik-adik. Saat kita berdoa, kita bisa bercerita apa saja kepada Tuhan Yesus. Asik bukan? Kita bisa curhat atau cerita saat kita sedih, saat kita senang, atau saat kita mengalami ketakutan adik-adik dan lain sebagainya. Kita bisa cerita semua yang kita rasakan kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik, ternyata Tuhan Yesus senang loh kalau kita anak-anak Tuhan suka ngobrol sama Tuhan Yesus adik-adik. Ibaratnya seperti hubungan kita dengan sahabat kita adik-adik. Kalau kita sering ngobrol sama sahabat kita, kira-kira sahabat kita senang apa enggak ya adik-adik? Wah, pasti sahabat kita senang sekali adik-adik. Karena artinya kalau kita sering ngobrol, artinya kita selalu mengingat dia adik-adik di dalam hati kita. Setiap saat adik-adik, berdoa itu bukan saja waktu pagi hari saat bangun tidur, atau berdoa saat kita mau makan, atau berdoa saat kita mau tidur adik-adik di malam hari. Tetapi adik-adik, berdoa itu bisa kapan saja adik-adik mau. Adik-adik bisa berdoa setiap saat kepada Tuhan. Adik-adik bisa ngobrol setiap saat kepada Tuhan Yesus adik-adik. Oke, berikutnya kita lihat yuk. Tanda anak Tuhan Yesus yang setia adalah rajin baca Alkitab. Artinya setiap hari kita membaca firman Tuhan adik-adik. Membaca firman Tuhan boleh kapan saja adik-adik lakukan. Boleh di pagi hari setelah adik-adik bangun tidur, atau malam hari sebelum adik-adik tidur. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca, boleh baca 1 ayat setiap hari. Dan tidak hanya dibaca adik-adik, tetapi merenungkannya. Bisa bersama mama atau papa kalian adik-adik. Atau untuk adik-adik yang belum lancar membaca, boleh minta sama mama atau papa kalian untuk menceritakan kisah-kisah di dalam Alkitab adik-adik. Kan banyak tuh cerita-cerita Alkitab yang seru-seru dan bagus-bagus ya adik-adik. Oke, berikutnya tanda anak yang setia adalah rajin sekolah minggu. Walaupun saat ini sekolah minggu kita secara online adik-adik, tetapi kita tetap harus rajin beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus melihat loh kesetiaan kita adik-adik, walaupun juga nggak ada kakak-kakak sekolah minggu yang memperhatikan adik-adik. Tetapi ada Tuhan Yesus yang melihat hati kita. Apakah kita selama beribadah online memuji Tuhan Yesus dengan bersungguh-sungguh, mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik? Jangan sampai adik-adik kalau ditanya, sudah sekolah minggu belum hari ini?
Sudah. Tadi apa ya ceritanya? Tentang apa ya kakak sekolah minggunya cerita? Aduh, lupa aku. Wah, jangan sampai seperti itu ya adik-adik. Oke, berikutnya. Tanda anak yang setia. Hormat kepada orang tua kita adik-adik. Hormat kepada, terutama kepada mama dan papa kita. Mama dan papa kita sudah terlebih dahulu mengasihi kita adik-adik. Mama dan papa banyak berkorban untuk kita. Mereka mengurus kita dari bayi sampai kita besar adik-adik. Mama dan papa bersusah payah bekerja supaya kita bisa makan, bisa sekolah adik-adik, bisa apalagi, bisa jajan, bisa jalan-jalan, bisa membeli mainan. Wah, bisa macam-macam ya adik-adik. Karena mama dan papa bekerja bersusah payah untuk kita adik-adik. Oleh sebab itu, kita harus mengasihi mama dan papa kita ya. Tidak boleh tuh adik-adik marah-marah kepada mama dan papa. Apalagi kalau sampai berkata kasar dan tidak sopan. Wah, itu tidak boleh sama sekali ya adik-adik. Selain itu adik-adik, kita juga harus mau membantu mama dan papa. Jika adik-adik disuruh nih sama mama dan papa, kita harus mau mengerjakannya dengan penuh sukacita. Jangan mengeluh dan marah-marah ya adik-adik. Karena Tuhan Yesus melihat loh. Nah, mama dan papa adalah wakil Tuhan di dunia ini adik-adik. Bagaimana kita mau mengasihi Tuhan Yesus yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita adik-adik? Kalau mama dan papa saja yang bisa kita lihat dengan mata kita, kita belum bisa menyayangi dan mengasihi mereka. Wah, kakak percaya semua anak-anak sekolah minggu GPDI Melati terus sayang dan hormat ya kepada orang tua. Nah, yang terakhir, salah satu ciri anak Tuhan Yesus yang setia adalah rajin belajar. Bener, rajin belajar ya adik-adik. Wah, ternyata Tuhan Yesus juga mau kita anak-anak Tuhan untuk rajin belajar. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Karena dengan kita rajin belajar ya adik-adik, artinya kita tidak menyia-nyiakan kemampuan, kepintaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita adik-adik. Yang pasti, jika kita rajin belajar, kita akan membuat mama dan papa kita, juga seluruh keluarga kita, dan seluruh teman-teman kita bangga adik-adik. Nah adik-adik, jika kita semua sudah menjadi anak yang setia, apa ya yang akan terjadi adik-adik? Kita pasti akan menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Juga kita akan menyenangkan hati orang tua dan keluarga kita. Dan selain itu, dengan kita menjadi anak yang setia adik-adik, kita pasti juga akan menyenangkan hati teman dan bahkan sesama kita. Dan adik-adik, yang terpenting adalah nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan melalui hidup kita adik-adik. Wah, luar biasa bukan adik-adik kalau kita menjadi anak yang setia kepada Tuhan? Nah, sekarang kakak mau tanya, apa yang akan terjadi jika kita menjadi anak yang tidak setia adik-adik kepada Tuhan? Yang terjadi adalah Tuhan pasti akan sedih. Selain Tuhan, pasti mama, papa, juga teman-teman kita akan sedih dan akan kecewa kepada kita. Karena hidup kita pasti tidak akan menjadi berkat bagi orang lain adik-adik. Oke, pilihannya berarti ada di tangan kita ya adik-adik. Ada di tangan kakak, juga ada di tangan adik-adik sendiri. Apakah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia, atau kita mau menjadi anak Tuhan yang tidak setia? Wah, kakak yakin pasti kita semua mau menjadi anak Tuhan yang setia ya adik-adik. Nah, sampai kapan ya adik-adik kita harus setia kepada Tuhan? Sampai akhir hidup kita adik-adik. Sampai akhirnya kita bertemu dengan Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita di surga mulia.
Oke adik-adik, sekarang kakak mau kasih satu ayat lagi ya. Ayatnya ada di Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Yuk kita buka bersama ya adik-adik Alkitab kita. Bunyinya seperti ini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka kau akan mendapat kasih dan penghargaan dan pandangan Allah serta manusia. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kesetiaan, kakak mau tantang adik-adik nih. Ada challenge nih buat adik-adik. Adik-adik komen ya di bawah video ini adik-adik. Coba kalian sebutkan atau kalian komen apa yang mau kalian lakukan untuk kalian bisa menjadi anak Tuhan yang lebih setia lagi. Kalau kalian sekarang sudah setia, wah itu bagus sekali adik-adik. Tetapi apa yang mau kalian lakukan supaya kalian bisa lebih setia lagi adik-adik, bisa menjadi anak-anak Tuhan yang lebih menyenangkan hati Tuhan Yesus adik-adik. Dari yang tadi kakak cerita, kan ada banyak tuh. Ada rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin beribadah sekolah minggu, bersungguh-sungguh beribadah sekolah minggu, hormat kepada orang tua, dan yang lain-lainnya adik-adik banyak contohnya. Kalian bisa sebutkan, terserah kalian ya adik-adik ya. Silakan kalian komen di bawah video ini adik-adik. Misalnya contohnya seperti ini. Aku mau lebih menghormati orang tua, atau aku mau tidak suka marah-marah lagi sama mama dan papa. Wah, atau aku mau lebih menyayangi adikku. Seperti itu adik-adik. Nah, janji ini adalah janji yang kalian buat bukan kepada kakak ya adik-adik ya, atau guru-guru sekolah minggu yang lain, tetapi janji ini kalian buat kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Benar adik-adik. Oke, kakak tunggu ya komen kalian. Baiklah, sekian dulu ya adik-adik cerita kakak pada hari Minggu ini. Terima kasih loh karena kalian sudah mendengarkan cerita kakak dengan baik. Sekarang kita mau berdoa ya. Yang berdoa adalah teman kita adik-adik. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa bangun pagi hari ini. Tuhan Yesus, untuk sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang kau berikan untuk kami. Juga biar firman Tuhan itu tumbuh di dalam hidup kami Tuhan Yesus, supaya kami mendengarkan firman Tuhan yang kau sampaikan tadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati kakak-kakak sekolah minggu biar sehat selalu Tuhan Yesus. Juga untuk keluarga dan orang tuanya, berkati keluarga Oma Lioni Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga supaya jauhkan kami dari corona Tuhan Yesus. Juga biar bumi tidak ada corona lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Hai anak-anak sekolah minggu. Sudah siapkah kalian untuk membuat kreativitas di minggu ini? Nah, kreativitas ini berlaku untuk semua kelas ya adik-adik. Yaitu membuat rainbow wind socks atau sarung angin pelangi. Adik-adik perhatikan baik-baik ya cara buatnya. Adik-adik boleh gunakan bahan-bahan yang kalian miliki di rumah ya adik-adik. Jadi tidak harus sama persis. Misalnya, kalau di rumah adik-adik tidak punya karton yang berwarna biru, tidak apa-apa adik-adik, boleh gunakan karton yang warnanya lain. Nah, untuk menempelkan cat air, kalian bisa menggunakan tisu atau kapas.
jika tidak ada alat seperti di video ini adik-adik. Jika kalian sudah selesai, jangan lupa ya adik-adik untuk foto diri kalian beserta hasil karya kalian dan mengirimkannya ke guru kelas kalian masing-masing. Paling lambat hari Rabu ya adik-adik. Oke adik-adik, selamat berkreativitas. Tuhan Yesus memberkati.